Tetapi sebenarnya waktu itu hanya ditemukan oleh perusahaan jam, sehingga bisa menjual banyak jam pada kita, dan otak kita pada akhirnya terprogram oleh waktu. Kalau saya sih waktu itu ibarat ketika saya makan mie, terus ada yang nawarin lagi, saya makan lagi waktu itu. Ya kalau mampu mah silakan. Melalaikan waktu kalau sanggup silakan menghadapi hutoma. أفلا يتدبرون القرآن. Masih tentang waktu yang tersisa sedikit lagi, masih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya wa mursalin liyursiduna safi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sahibil ayati bayinati wal mujizati bahirati wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Segala ucapan baik yang terlontarkan sejak awal sebagai mukadimah, saya idem menyingkat persoalan waktu yang tersisa. Apa temanya tadi? Waktu yang tersisa oleh Om Ir. Bagi Ungu, waktu itu saatnya minta maaf. Dan demi waktu, itu lagunya tadi. Saya request sama Pak Ustadz, lagu Ungu. Kalau kata Einstein, waktu itu relatif, tetapi sebenarnya waktu itu hanya ditemukan oleh perusahaan jam, sehingga bisa menjual banyak jam pada kita, dan otak kita pada akhirnya terprogram oleh waktu. Waktunya begini, waktunya begitu. Pagi ini harus makan obat, sore makan obat. Terus diprogram oleh waktu, otak kita. Sehingga mempengaruhi yang namanya psikologi, mempengaruhi mental, spiritual. Ya, waktunya ini dan itu, waktunya makan. Kalau saya sih waktu itu ibarat ketika saya makan mie, terus ada yang nawarin lagi, saya makan lagi waktu itu. Iya kan, sayang gitu. Baru makan mie, saat kemudian ada yang nawarin makan, ya sudah makan lagi waktu itu. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, pada ahli warisnya, kepada para sahabatnya, juga tak lupa kepada tabi'in tabi'ut, hingga kepada kita yang sami hadir di
maka mulia ini munggu Allah juga semoga terkauban, semoga kauban dengan rahmat dan salam. Masih waktu? Masih berapa waktu? Masih lama. Saya mau bilang ini tadinya waktunya said goodbye. Waktu adalah time is say goodbye. Belum ya? Tetapi berkenaan dengan waktu sebenarnya kita itu sering tertipu, tadi bilang terprogram otak kita, tertipu kita. Kebanyakan, keseringan, terlewatkan waktu-waktu yang berharga. Waktu-waktu yang seharusnya kita dehes kepada Gusti Allah karena diprogram tadi otak kita oleh jam, ya akhirnya lupa, terkecoh. Wamal hayatad dunya ilam mata'u gurur. Kayak gitu, terprogram, tertipu. Apa artinya Pak Ustadz? Kehidupan dunia sesungguhnya menipu. Ya. Kesenangan yang menipu. Waktu-waktu itu kita banyak menghabiskan waktu itu untuk memenuhi kesenangan, memenuhi kegemaran. Tadi hobi di sana kegemaran, ya kan? Hobinya apa Mas? Tadi tukang apa? Tukang masak. Itu mah bukan hobi, kasab. Tadi main game dia bilang. Nah, gitu. Tapi kebanyakan biasanya yang berkaitan dengan waktu yang menipu, memenuhi kegemaran itu membuat kita goplah. Apa? Gaple. Gaple, lupa waktu. Berat lah kalau ngomongin waktu mah. Tapi buat saya sih tadi lah, habis makan mie ada yang nawarin makan lagi, ya makan lagi waktu itu. A'lamul hayatad dunya laibu walahu wajinatu watafakhurum bainahum watakasur. Itu berkaitan dengan waktu. Kita hidup di dunia sering mengabaikan, sering memenuhi kesenangan, kegemaran. Padahal hobi itu dari bahasa Arab, al-hub, iya. Makanya jangan terlalu cinta sama kegemaran, menipu. Kalau udah cinta, nggak bisa kita nolak tuntutannya, suruh ngapain, ronda misalnya, nggak bisa. Padahal waktu kita bertepatan dengan pengajian. Mohon maaf, ini mah menceritakan waktu, bukan menceritakan personal. Itu kadangkala seperti itu. Kita waktunya ibadah umur 40 tahun tuh harus lebih serius, lebih intensif, lebih fokus. Tapi karena tadi diawali dengan hobi tentang dunia, tentang kesenangan, tentang kegemaran, akhirnya kan terlalaikan. Tapi ada obatnya. Di surat Hadid itu juga ada obatnya. Sabiku ila magfiroti. Bergegas kalau udah merasakan merasakan penderitaannya atau merasakan efeknya dari melalaikan waktu, ya bergegas memohon ampunan. Sabiku ila magfiroti mirabbikum arduha ka ardis sama. Bergegas kita cepat memohon maaf karena telah, atau meminta ampunan, karena maaf dan ampunan kan berbeda. Memohon ampunan
Ya tunggulah. Kalau sekarang mah bersenang-senang silakan aja, kalau masih kuat mah, sampai datang yang namanya apa? Eh? Efek dari lupa waktu. Ada efeknya, ada akibatnya dari kita terlalu senang dengan kehidupan dunia. Laibung walahu wajinatu wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad kama saligoisin ajabal kufaru nabatahu summa yahidu patarahumus faron summa yakunu hutoma. Tuh, kalau melalaikan waktu itu hutoma. Hutoma apa Pak Ustaz? Yarin, kan harus deket-deket Pak Ustaz sama saya, supaya saya lebih lugas menceritakannya. Informasi bisik-bisik. Hutoma. Wa fil akhirati adabun sadidun wa magfiratun. Gitu kan. Tetapi di dalam akhirat, pada akhirnya, di ujung nanti dari perbuatan-perbuatan kita, akibat melalaikan waktu, apakah akibat serius di waktu, ada yang namanya ajab atau magfiro. Ajab, pilihan kita itu mah. Ya kalau mampu mah silakan. Melalaikan waktu kalau sanggup silakan menghadapi hutoma. Ya, meskipun ada yang namanya ampunan dari Gusti Allah, tapi tetap efeknya itu bakal terasa. Contohnya saya nih, ya kan, melalaikan waktu pengajian berapa puluh tahun, belas tahun, apa puluh tahun, dari tahun 2009 ya Pak, saya merantau. Kan udah tua gini kan, mau serius ibadah susah, nggak serius, nggak bisa, badan ringkih, sering masuk angin, sakit pinggang, linu-linu, naik motor udah kebas. Besok-besok kalau gue ngerasain kayak gini, gue nggak ngaji aja dah. Balik lagi ke situ akhirnya. Karena contohnya kan begitu, ya kan, kebas dikit, gue nggak ngaji. Ada yang nyontohin soalnya. Kan kita itu semua guru semua di sini kan. Piguruan kata Bapak. Ya kan? Jadi yoyo sewu berarti artinya banyak figur-figur guru. Ya berarti saya harus nyontoh yang itu tuh. Kebas dikit tangan untuk ngegas motor, ya sudah, besok gak usah ngaji. Hampura. Kayak gitu. Fil amwal wal aulad. Itu yang mengacaukan, Pak Ustaz? Yang membuat tidak fokus itu apa namanya? Tadinya kita fokus untuk beribadah ke Gusti Allah, terus menggiurkan, ya mengacaukan fokus, mengacaukan konsentrasi. Apa tadi? Amwal wal aulad. Apa Pak Ustaz? Harta dan keturunan. Mengacaukan konsentrasi kita. Bahkan ya sebenarnya gitu, kalau udah usia 60, 70 kita ya mau ibadah itu bukan karena Gusti Allah, ada alasan yang lain, karena malu sama cucu. Malu sama cucu gue, di rumah baik ke masjid akhirnya. Biasanya gitu. Ini mah bukan sebagian, sejumlah orang, enggak semuanya. Itu yang secara dialog secara personal. Iya, personal, terus kita dialog cerita pengalaman. Sebenarnya sih gue rajin ke masjid tuh karena malu sama cucu. Gitu. Hadirin yang dimulakan Allah,
Di Al-Quran sudah ada pelajaran-pelajaran bagaimana kita menyikapi waktu, bagaimana kita menyikapi kondisi, menyikapi peristiwa, menyikapi keadaan, mulai dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah, Nabi kita tercinta, semuanya sudah dijelaskan mendetil, pasal per pasal, mendetil. Tinggal kita apa yang pernah kita tiratatkan dulu, buka random, dilanjutkan. Jadi mentang-mentang adem berhenti gitu, jangan. Supaya kita lebih apa tadi kata Pas Inok, supaya kita lebih memahami, mengerti, bukan pinter tapi memahami keadaan, mengerti keadaan, harus begini, kalau ini harus begini gitu. Kalau kita ngandelin orang misalnya apa, punya tadi cerita Ua teteh, Ua apa dong, Ua orang Tambun bilangnya apa, mak sakit ke dokter, habis kata dokter apa, gula, ada gulanya, kata Om Bani, disemutin enggak Wah? Kata dokter bilang ada gulanya, disemutin enggak? Kayak gitu. Itu kita mengandalkan informasi yang justru apa, mempengaruhi otak, memprogram otak kita sehingga mental kita down, psikologi kita turun, rendah, karena ada sugesti yang ditanamkan. Sugesti belum tentu. Memang di tubuh kita tuh ada gula, ada kolesterol, ada apalagi Om? Garam, ada apalagi? Banyaklah bahas istilah-istilah kedokteran. Ada tuh mengandung unsur-unsur itu. Tetapi kalau kita mengandalkan informasi yang itu, tidak apa namanya meraba diri gitu, ya terpengaruh, psikologi kita terpengaruh, mental kita terpengaruh. Maka informasi yang kita serap, yang kita terima tadi seharusnya disaring dulu, dicerna apa betul, atau bila perlu dicermati, diteliti bagaimana ciri-cirinya yang bergula, pasti disemutin kan. Soalnya nggak ada semut, nggak ada gula. Soalnya kan ada semut, ada gula. Nggak ada semut, nggak ada gula. Ya, yeah. Kalau sering kesemutan, bukan semut beneran. Ya, yeah. Kalau kesemutan, semut dan kesemutan itu beda. Apa bener ada semutnya, kesemutan di situ? Ya kan? Di kaki misalnya, kesemutan di kaki, saya cariin mana semutnya, nggak ada. Ternyata kesemutan itu sifat, bersifat. Nah gitu. Jadi semut yang sesungguhnya nggak ada. Maka di Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Itu benar-benar ada Tuhannya nggak di situ? Pertanyaan itu mah. Silakan dicermati, diteliti, jangan membantah. Ya cermati dulu lah, teliti dulu lah, analisa dulu lah, baru punya argumen kan. Jangan baru dengar gitu sudah ditolak, nggak boleh. Suruh berpikir, afala ta'qilun, afala tafakkarun, berpikir kita. Ya kan? Apa benar-benar ada Tuhan di sana? Ya. Ya itu. Tadi contohnya semut di kaki, kesemutan. Kan nggak benar-benar ada semut. Cuma bagian analisa kita bila mana tubuh kita merasakan hal-hal yang kata dokter begini dan begitu, cermati dulu. Jangan sampai psikologi kita apa? Terpengaruh psikologi, karena ya begitu, nanti nunggu waktu katanya Pak ya, 3 bulan lagi waktu Bapak. Wah itu luar biasa gejolaknya kan, karena program itu, program brain
brain apa? Brainwash apa? Cuci otak, program otak kita supaya tadi tidak percaya Tuhan, supaya syirik, tidak percaya Tuhan kan syirik kan, supaya tidak percaya Tuhan. Hati-hati anak muda ya, ini banyak anak muda, alhamdulillah, senang saya. Jangan berhenti ngaji, sok di mana aja ngaji malah. Ngaji itu yang namanya ngaji itu kan mengkaji, menggali, mencermati, meneliti, menganalisa. Itu kaji namanya. Bahasa lainnya belajar. Bahasa lainnya lagi apa? Study. Bahasa lainnya learning. Bahasa mana itu Om? Learning. Bahasa Jawa. Gitu. Jadi apa? Yang mempengaruhi diri kita, hati-hati. Dengan waktu itu kita diprogram, karena perusahaan yang menemukan waktu itu cuman perusahaan jam. Ya, kerasa nggak? Kerasa nggak? Mereka dapat keuntungan dengan menemukan jam. Kita dapat psikologi yang mental yang kecil. Segala ini dan itu diatur oleh jam. Wah, udah jam 5, kesiangan. Wah, pak berangkat kerja. Ya kan? Padahal udah masih gelap itu. Nanti pulangnya begitu juga. Kalau belum matahari terbenam, belum boleh pulang. Ada lembur 2 jam, lumayan. Kan gitu. Diatur oleh waktu kan. Sebenarnya Gusti Allah itu waktu bukan sih? Saya mau tanya, anak muda, halo. Iqbal, ada nama Iqbal di sini? Oh, alhamdulillah ada nama Iqbal. Tadi Pak Usman bilang ada Iqbal mana? Cilembut, Cibitu. Gitu. Nah, buat anak muda ada pelajaran di Nabi Adam bahwa waktu itu beliau dianjurkan supaya jangan mendekati pohon ini, gitu ya. Jangan mendekati pohon. Begitu Nabi Adam mengambil buahnya, mendekati aja dilarang. Ini sudah memetik buahnya, berarti menjauhi melanggar larangannya double. Ya kan? Karena apa? Ada bisikan yang mengecoh tadi tentang termasuk masalah waktu, mengecoh gitu, sehingga diusirlah dari surga. Diusir dari surga apa turun dari surga? Suruh turun. Itu kalau kita ambil skala rumah tangga atau skala diri pribadi, pelajaran di sana adalah tentang konflik diri, sakujur, sakasur, sasumur. Atau yang sumur belum punya keturunan. Konflik diri, kalau kita ambil pelajaran di kisah zamannya Nabi Adam, betul Nabi Adam itu manusia pertama, betul, tapi ada pelajaran yang mendalam bahwa kita nggak boleh jangan sekali-kali mendekati akar permasalahan yang membuat terpecahnya rumah tangga, terpecahnya hubungan erat, silaturahmi, konflik diri itu, konflik diri sendiri dan sekujur dan sekasur, berarti pasangan kan. Jangan sekali-kali anak muda ya, yang belum nikah belum? Ada. Berapa orang? Wah, banyak banget, ada 30 orang. Gak apa-apa, itu kan waktu kan. Waktu itu saya ngomong 30. Pada yang sejatinya cuma 3 orang. Gitu. Ada pelajaran, jangan mendekati akar permasalahan yang membuat terpecahnya rumah tangga. Konflik itu
ada bisikan-bisikan, wah giniin aja, wah begituin aja, gitu. Kerasa nggak, Pak Ustadz? Itu Nabi Adam, pelajaran yang berharga itu tentang waktu. Rugi kita pada akhirnya keluar dari rumah itu. Sementara surga itu ada di rumah. Hah? Kok ketawa sih Om? Serius ini, Ustadz, serius. Repeh rapi itu adalah surga. Repeh rapi dengan istri adalah surga. Jangan ada konflik sekujur atau konflik sekasur. Karena pasangan kan sekasur. Usahain itu. Maka kalau sudah terpecahkan atau sudah meletek atau sudah mengambil buahnya, segigit aja apel digigit itu dari akar permasalahan, terusir dari rumah, bagaimanapun juga. Itu. Ini Mas pelajaran tentang, kan ngomongin waktu, belum sampai akhir Om, belum akhir, justru saya ngawalin tentang waktu. Gitu. Konflik menjadi kita kapan lagi mau dipertemukan? Nanti ketemunya ketika turun dari di sono di padang pasir, yang di sini di mana gitu. Nanti pertemukan jauh sekali sudah. Kan bertemunya kembali dengan Siti Hawa kan jauh kan. Itu. Kalaupun dikersakan sama Gusti Allah pada waktu itu untuk bisa bersatu kembali. Seperti itu. Waktunya sekarang sudah akhir belum Mas? Untuk kita riadoh? 2 menit lagi. Ya. Jadi gitu. Kemudian nanti nih bapak-bapak yang menikah, yang sudah punya pasangan, ada pelajaran nih Nabi Ibrahim bahwa istri pertama itu akan cemburu kepada istri muda. Jangan bawa madu. Ada pelajaran itu tentang waktu. Waktu itu Nabi Ibrahim harus mengantarkan Siti Hajar ke entah berantah, menelantarkan anak yang diharapkan, yang dicita-citakan bersama ibunya, sang ibu muda. Jangan. Nah itu contoh lain lagi ada. Sudahlah, yang penting seperti itu tentang waktu. Sekarang sudah berakhir, saatnya kita siap-siap untuk bukaan. Lumayan 10 menit. Saya tutup dulu, mungkin nanti dipimpin siapa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.